Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Kayla Afrilia Buhori dari Program Studi Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Pertama, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis budaya perusahaan dalam pengantar manajemen. Pertama, kita mulai dari pengertian analisis budaya perusahaan. Company Culture Analysis adalah kegiatan untuk memahami nilai, kebiasaan, aturan, dan cara kerja yang diterapkan dalam suatu perusahaan. Simpelnya, kita dapat melihat seperti apa cara perusahaan dan karyawannya bekerja, bagaimana mereka berkomunikasi, bekerja sama, dan menjalankan aturan. Jadi, jika budaya perusahaan dapat memengaruhi bagaimana karyawan bersikap dan bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan analisis budaya perusahaan. Ada beberapa tujuan yang perlu kita ketahui, yaitu mengetahui nilai dan kebiasaan dalam perusahaan, meningkatkan kerjasama antar karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, meningkatkan produktivitas karyawan, mengetahui masalah dan budaya perusahaan, serta membantu perusahaan mencapai tujuannya. In other words, perusahaan perlu memiliki budaya yang baik agar karyawan dapat bekerja dengan nyaman dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Selanjutnya, unsur budaya perusahaan. Yang pertama adalah nilai perusahaan atau prinsip yang dianggap penting oleh perusahaan. Yang kedua adalah aturan, yaitu pedoman yang harus dipatuhi oleh karyawan. Yang ketiga adalah kebiasaan, yaitu cara kerja yang dilakukan secara rutin. Kemudian ada komunikasi, yaitu cara karyawan berkomunikasi dengan atasan dan sesama karyawan. Dan yang terakhir adalah kerjasama, yaitu kemampuan karyawan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Kemudian budaya perusahaan. Perusahaan yang baik juga harus memiliki beberapa prinsip. Di antaranya adalah kejujuran, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, dan komunikasi. Kejujuran membuat karyawan dapat dipercaya. Disiplin membuat karyawan mengikuti aturan dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Lalu, tanggung jawab berarti karyawan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Sementara itu, kerja dan komunikasi membantu karyawan bekerja sama dengan lebih baik. For example, sebuah perusahaan menerapkan budaya datang tepat waktu, bekerja sama, saling menghargai, dan membuka dalam menyampaikan pendapat. Dengan budaya tersebut, karyawan menjadi lebih disiplin, nyaman bekerja, mudah bekerja sama, dan berani memberikan ide. Jadi, budaya perusahaan dapat mengaruhi bagaimana karyawan bekerja sehari-hari. Terakhir, kita membahas manfaat budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang baik dapat membuat karyawan lebih nyaman bekerja, meningkatkan kerjasama, membuat komunikasi lebih lancar, meningkatkan kedisiplinan, bertanggung jawab, serta meningkatkan produktivitas. Selain itu, konflik dalam pekerjaan dapat berkurang dan karyawan juga merasa lebih dihargai oleh perusahaan. So, to conduct analisis budaya perusahaan adalah proses memahami nilai, aturan, kebiasaan, komunikasi, dan cara kerja dalam perusahaan. Dengan budaya perusahaan yang baik, karyawan dapat bekerja lebih nyaman, lebih disiplin, dan produktif, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya. That's all for my video. Thank you for watching and listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.